Kisah asmara Soekarno dan Naoko ditentang negara hingga keluarga Naoko hancur. Karisma yang dimiliki Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memang tidak bisa dipungkiri lagi. Salah satu istri Soekarno yang terkenal akan kecantikannya adalah Ratna Sari Dewi Soekarno. Wanita bernama Adri Naokonemoto sempat dianggap banyak orang memanfaatkan Bung Karno demi memperlancar bisnis para konglomerat Jepang. Namun siapa sangka kisah cinta Bung Karno ini begitu dramatis karena cinta Naoko ke sang putra fajar begitu besarnya. Naoko lahir di Tokyo 6 Februari 1940 dari keluarga miskin. Awalnya ia bekerja sebagai agen asuransi sebelum menjadi seorang entertainer. Pada 16 Juni 1959, Naoko mengisi acara di Hotel Imperial, Tokyo, guna menyambut kedatangan tamu negara. Di sanalah Bung Karno pertama kali bertemu Naoko dan jatuh hati. Setelah pertemuan itu, keduanya rutin saling berkirim surat cinta. Setiap Soekarno berkunjung ke Jepang untuk membicarakan rampasan perang, ia selalu menemui Naoko. Affair Bung Karno dengan Naoko ini rupanya mengkhawatirkan sejumlah pihak. Dalam kisah yang ditulis Julius Poor di buku Kisah Istimewa Bung Karno, Abri sangat khawatir dengan kisah cinta Bung Karno ini. Sebab secara politis dampaknya sangat merugikan. Pasalnya saat itu musuh pemerintah mencoba memanfaatkan situasi itu untuk menjelek-jelekan nama dan kelakuan Bung Karno. Apalagi saat itu Indonesia sedang melancarkan konfrontasi Malaysia. Pimpinan ABRI lantas mengirim dua perwiranya, Ahmad Yani dan Sunarso, untuk menyusul Bung Karno yang kala itu tengah berada di Jepang menemui Naoko. Setibanya di hotel tempat Bung Karno menginap, Ahmad Yani dan Sunarso sempat berdebat siapa yang harus berbicara kepada Bung Karno dan mengajaknya pulang. Keduanya takut jika sang presiden marah. Akhirnya, Sunarso yang bicara dan berterus terang kepada Bung Karno agar segera pulang dan memutuskan tali asmaranya dengan Naoko. Sebenarnya Sunarso sudah bersiap menerima kemurkaan sang presiden. Ternyata jawaban Bung Karno sungguh tak disangka. Lah, cara untuk memutuskannya bagaimana? Gampang Pak, sekarang saja Bapak kembali ke Jakarta tanpa memberitahu siapapun kecuali protokol pemerintah Jepang, saran Sunarso. Nasihat itu langsung dijalankan Bung Karno. Sore itu juga dia dan rombongannya terbang ke Jakarta. Malam harinya setelah Soekarno pergi, ternyata Naoko datang ke hotel. Ia terkejut karena Bung Karno sudah pulang tanpa pamit. Perasaannya campur aduk antara sedih karena ditinggal kekasih dan harga diri yang terhina. Dalam kesedihan, Naoko akhirnya mengambil jalan pintas, yakni mencoba harakiri. Beruntung, nyawanya bisa diselamatkan oleh pihak hotel yang langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika berita bunuh diri tadi sampai di Jakarta, Yani dan Sunarso sendiri juga bingung. Disampaikan tidak kepada Bung Karno. Kenang Sunarso tentang kisah cinta Bung Karno ini. Namun kabar itu akhirnya sampai ke Bung Karno juga. Reaksinya bisa ditebak. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Soekarno langsung terbang ke Jepang tanpa peduli nasihat apapun.
Setelah peristiwa itu, tak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi jalinan cinta Bung Karno ke Naoko. Bung Karno akhirnya menikahi Naoko dengan hukum Islam pada 3 Maret 1962. Ini ibarat kebahagiaan tapi juga musibah bagi Naoko. Di satu sisi ia merasa bahagia, tapi juga sedih akan peristiwa yang dialami keluarganya di Jepang. Kabarnya, ibu Naoko langsung terkena serangan jantung dan meninggal dunia begitu mendengar anaknya menikah dengan Soekarno dan berganti agama. Sementara kakaknya, usai sang ibu meninggal, bunuh diri karena merasa nama keluarganya tercemar. Dia terhina karena adiknya menjadi selir dari presiden negara miskin seperti Indonesia. Dari perkawinannya dengan Bung Karno, lahir seorang putri yang diberi nama Kartika Soekarno Putri. Apa komentar Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.